Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas daripada sunnah-sunnahnya yang dilakukan ketika berpuasa di bulan Ramadan. Sesungguhnya sunnah yang dilakukan pada bulan Ramadan banyak sekali. Namun insyaallah dalam kesempatan ini karena waktu yang singkat kita hanya akan membahas beberapa hal yang kita harus jalankan dan berusaha untuk menjalankannya pada bulan suci Ramadan. Dan kita ketahui ayolah ahbab bahwa perkara yang disunnahkan pada bulan Ramadan nilainya sama dengan ibadah fardu di selain bulan Ramadan. Insya Allah disebutkan di sini ada beberapa poin ketika kita berpuasa. Yang pertama di antara sunnah-sunnah berpuasa adalah sahur atau menyantap makan sahur. Jadi menyantap makan sahur bukanlah wajib. Yang wajib itu adalah niatnya. Namun memakan sahur itu disunnahkan atau perkara yang sunnah. Dan subhanallah bahwa menyantap makanan sahur ini ternyata itu adalah khususiyah hadhil ummah yang dikhususkan buat umat ini. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan di dalam hadisnya, kata Rasulullah, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalat sahur. Kata Rasulullah, perbedaan puasa kita dengan puasa ahlul kitab, ini orang-orang yang ahlul kitab yaitu agama Yahudi dan Nasrani, mereka juga berpuasa. Namun disunnahkan makan sahur hanya untuk kita umatnya Rasulullah, orang-orang yang beragama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makanan sahur ini adalah makanan yang penuh berkah. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa makan sahur, makanan yang disantap ketika sahur itu adalah makanan yang penuh berkah atau bahkan dinamakan al-barakah, ta'amul mubarak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Dinyatakan Allah dan para malaikatnya itu bersalawat untuk orang-orang yang menyantap makan sahur. Dan salawat dari Allah merupakan rahmah, dan salawat dari malaikat merupakan istighfar. Yang kedua, yang disunnahkan ketika kita berpuasa di bulan Ramadan adalah ta'jilul futur. Menyegerakan waktu berbuka. Ketika tenggelam matahari atau diawali dengan waktu maghrib, itu dengan tenggelam sempurna matahari, maka seseorang disunnahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Jangan suka menundanya. Jangan beranggapan, oh kalau saya nanti berbukanya agak telat sedikit setelah Isya, kenapa ya, biar pahala saya makin nambah. Lah, justru sebaliknya ya ahbab. Disunnahkan ta'jilul futur atau menyegerakan berbuka puasa dan ta'jilus sahur. Dan juga menunda sahur hingga mendekati waktu fajar. Namun bukan menunda sampai mendekati waktu yang sangat pendek dengan waktu fajar. Artinya jangan dia makan sahur dari jam 1 malam atau jam 2 malam. Walaupun dibolehkan. Sebab makan sahur itu adalah makanan yang disantap setelah tengah malam kedua atau paruh malam kedua. Makanan yang disantap dinamakan sahur. Namun tetap disunahkan kita untuk menyantap makan sahur kembali. Itu mungkin sekitar 1 jamkah sebelum subuh atau 1 jam setengah sebelum subuh. Kita dibolehkan atau disunahkan untuk menyantap makan sahur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, kata Rasulullah, la yazalun nas bi khair ma'ajjalul futur. Sesungguhnya seseorang itu masih dianggap dalam keadaan kebaikan, kata Rasulullah, sekiranya mereka suka menyegerakan waktu berbuka dan menunda waktu sahur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang disunnahkan ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, yaitu melaksanakan salat tarawih. Yang mana salat tarawih, hadirin, adalah ibadah sunnah yang khusus hanya ada pada bulan Ramadan. Maka oleh karena itu, melaksanakan salat tarawih jangan sampai kita tinggalkan. Yang mana salat tarawih adalah salat sunnah yang dilakukan setelah salat Isya di bulan Ramadan. Dan di jumlah rakaatnya ayolah ahbab sebanyak 20 rakaat. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah, di antara yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab di masa kepemimpinannya, dan juga para sahabat-sahabat sebelumnya, ya di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan zaman setelah Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan para tabi'ut tabi'in, melakukan salat tarawih sebanyak 20 rakaat. Artinya, jumlah yang ditentukan 20 rakaat ini bukan karena
penentuan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab atau penentuan dari sahabat, tentunya semua bersumber dari sang guru utama, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardah, beliau mengumpulkan orang-orang untuk melakukan salat sunnah tarawih berjamaah dengan satu imam. Yang mana dahulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi hanya melakukan salat tarawih hanya beberapa malam. Sehingga para sahabat, mereka hanya melakukan salat tarawih sendiri-sendiri atau bersama keluarganya. Namun di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardah, maka dia perintahkan orang-orang untuk melakukan salat tarawih di masjid dari malam pertama Ramadan hingga malam akhir Ramadan, setiap malamnya sebanyak 20 rakaat, hingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun memuji dan para sahabat memuji Sayyidina Umar, mengatakan, "Gal wallahi nawwarallahu gabraka ya Umar kama nawwarta masajidana." Semoga Allah memberikan cahaya untuk kuburan wahai Umar, sebagaimana engkau memberikan cahaya buat masjid-masjid kami. Bahkan Sayyidina Umar berkata, "Gal wallahi ni'mal bid'ah lahya." Sesungguhnya sebaik-baik bid'ah, ya ini nih kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, menunjukkan bahwa bid'ah tidak selamanya haram, tapi ada juga bid'ah yang dianjurkan dan disunnahkan, bahkan dibolehkan. Kemudian disunnahkan juga ketika kita berbuka puasa, hendaknya menyantap kurma. Atau kalau tidak ada kurma, maka makanan yang manis pengganti kurma. Kalau tidak ada, maka paling tidak meminum air putih untuk membatalkan ibadah puasa kita, itu pun juga disunnahkan. Kemudian juga yang terakhir, yang sangat disunnahkan adalah memperbanyak membaca ayat suci Al-Quranul Karim. Sebab kita ketahui Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertepatan dengan bulan Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Dan disebutkan di dalam ayat yang lainnya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Allah turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan. Jadi sungguh sangat dianjurkan sekali bagi kita yang berpuasa di bulan Ramadan untuk memperbanyak membaca Al-Quran dan memahami makna daripada Al-Quran. Dan juga yang berikutnya, sunnah yang dianjurkan pada bulan Ramadan adalah bersedekah, membantu fuqara masakin, memberikan ta'jil. Insya Allah puasa Ramadan tahun ini menjadi puasa Ramadan terbaik untuk kita semuanya, dan kita bisa menjalankan apapun yang disunahkan oleh Nabi Muhammad dalam menjalankan puasa Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.